Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Livia Dina Rajita, NPM 2341195 from class management 23A. Here I will explain the material about the basic concept in financial management. Pengertian manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan adalah salah satu cabang penting dalam dunia bisnis yang berfokus pada cara mengelola, memperoleh, dan menggunakan dana secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks organisasi, manajemen keuangan mencakup bagaimana perusahaan merencanakan keuangan, mengendalikan arus kas, mengambil keputusan investasi, dan memantau penggunaan dana agar hasil yang diperoleh maksimal. Secara umum, manajemen keuangan meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan uang, mulai dari perencanaan keuangan jangka pendek hingga strategi investasi jangka panjang. Tujuan utamanya adalah memastikan perusahaan tetap sehat secara finansial, mampu bertahan dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, dan terus berkembang secara berkelanjutan. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dapat meminimalkan resiko, memaksimalkan laba, dan meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan bukan hanya untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, tetapi juga untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan menjamin keberlanjutan bisnis jangka panjang. Nilai perusahaan akan meningkat jika kinerjanya kuat, pendapatan stabil, dan mampu memberikan hasil yang menarik bagi investor. Selain itu, manajemen keuangan juga bertujuan menjaga likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek tepat waktu. Dana yang tidak dimanfaatkan bisa menurunkan produktivitas, sedangkan kekurangan dana dapat menghambat operasional. Oleh karena itu, manajer keuangan itu harus menyeimbangkan antara profitabilitas, likuiditas, dan keamanan finansial agar perusahaan tetap stabil dalam berbagai kondisi ekonomi seperti sekarang. Fungsi utama manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 3 fungsi utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu keputusan investasi, digunakan untuk menentukan bagaimana perusahaan mengalokasikan dana untuk menghasilkan keuntungan di masa depan, seperti pembelian aset, ekspansi usaha, atau pengembangan produk baru. Lalu yang kedua, yaitu keputusan pendanaan, digunakan untuk mengatur cara perusahaan memperoleh dana, baik melalui pinjaman, penerbitan saham, atau penggunaan modal internal. Keputusan ini harus mempertimbangkan biaya modal dan resiko keuangan. Dan yang ketiga yaitu ada keputusan dividen, digunakan untuk mengatur pembagian laba kepada pemegang saham, apakah dibagikan atau ditahan untuk diinvestasikan kembali. Nah, ketiga fungsi ini saling berpengaruh. Keputusan investasi menentukan kebutuhan dana, kebutuhan pendanaan menyediakan sumber modal, dan kebutuhan dividen mempengaruhi jumlah. Konsep nilai waktu uang atau time value of money. Nilai waktu uang adalah dasar dari semua perhitungan keuangan. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nilai uang di masa depan. Karena uang saat ini bisa diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Sebagai contoh yaitu uang 1 juta hari ini bisa diinvestasikan dan nilainya akan meningkat di tahun depan. Dalam bidang keuangan, konsep ini digunakan untuk menghitung bunga, menilai investasi, serta menentukan nilai kini yaitu present value atau nilai di masa depan yaitu future value dari arus kas. Dengan memahami nilai waktu uang, manajer keuangan dapat membuat sebuah keputusan investasi jangka panjang yang rasional dan menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada resiko dan pengembalian. Jadi, setiap keputusan keuangan selalu melibatkan 2 unsur utama, yaitu ada resiko dan pengembalian. Resiko adalah kemungkinan hasil aktual berbeda dari hasil yang diharapkan, sedangkan pengembalian atau return adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi. Hubungan antara keduanya bersifat positif, semakin tinggi resiko, semakin besar potensi keuntungan, tetapi juga semakin besar juga potensi kerugian.
Dalam praktiknya, manajer keuangan harus menyeimbangkan risiko dan pengembalian agar perusahaan tidak mengalami kerugian besar akibat keputusan yang terlalu beresiko. Untuk itu, dilakukan analisis risiko, diversifikasi investasi, pengelolaan utang secara hati-hati, dan penerapan strategi lindung diri hedging. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas perusahaan sambil tetap meraih keuntungan dengan resiko yang terkendali. Selanjutnya yaitu struktur modal. Struktur modal adalah keseimbangan antara modal sendiri, ekuitas, dan modal pinjaman, utang, yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Struktur modal yang ideal harus mampu meminimalkan biaya modal sekaligus memaksimalkan nilai perusahaan. Jika perusahaan terlalu banyak berhutang, biaya bunga meningkat dan resiko kebangkrutan akan bertambah. Namun, jika hanya mengandalkan ekuitas, peluang pertumbuhan juga bisa terbatas. Oleh karena itu, manajer keuangan harus menemukan keseimbangan yang tepat. Faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain yaitu ada biaya modal, kondisi pasar, tingkat suku bunga, dan resiko bisnis perusahaan. Struktur modal yang seimbang membantu perusahaan memperoleh dana dengan lebih efisien dan menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Penganggaran modal atau capital budgeting. Penganggaran modal adalah proses perencanaan dan evaluasi investasi jangka panjang yang dilakukan perusahaan. Proses ini menentukan apakah suatu proyek seperti pembelian peralatan baru, pembangunan pabrik, atau peluncuran produk baru layak secara finansialnya. Biasanya, perusahaan menggunakan metode seperti Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period untuk menilai potensi keuntungan investasi. Penganggaran modal juga membantu perusahaan memilih proyek yang paling menguntungkan sekaligus meminimalkan resiko. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien dan memastikan setiap investasi berkontribusi positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis jangka panjangnya. Selanjutnya yaitu likuiditas dan solvabilitas. Likuiditas dan solvabilitas adalah dua indikator penting untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek seperti membayar gaji, hutang dagang, dan biaya operasional. Sedangkan solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang seperti pelunasan pinjaman dan pembayaran bunga. Jadi, perusahaan dengan likuiditas rendah beresiko kekurangan kas, sedangkan solvabilitas yang buruk bisa menyebabkan kebangkrutan. Karena itu, manajer keuangan harus menjaga keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban, serta memastikan arus kas tetap stabil. Dengan menjaga keduanya, perusahaan dapat beroperasi dengan aman dan mendapatkan kepercayaan dari investor maupun kreditor. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data historis. Melalui analisis ini, manajer dapat mengevaluasi seberapa efisien perusahaan menggunakan aset, mengelola hutang, dan menghasilkan laba. Teknik umum yang digunakan antara lain yaitu ada analisis rasio keuangan, analisis tren, dan analisis perbandingan antar periode. Dengan analisis laporan keuangan, perusahaan dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam operasionalnya. Misalnya, rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek, sedangkan rasio profitabilitas mengukur kemampuan menghasilkan laba. Hasil analisis ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis yang digunakan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, kesimpulannya yaitu manajemen keuangan adalah inti dari setiap organisasi bisnis. Setiap keputusan, mulai dari pembelian aset, perencanaan investasi, hingga pengelolaan kas, bergantung pada prinsip-prinsip keuangan yang baik.
Dengan memahami konsep dasar seperti nilai waktu uang, struktur modal dan pengembalian, serta likuiditas, perusahaan dapat membuat keputusan yang bijaksana dan berorientasi di masa depan. Bagi individu, manajemen keuangan juga penting karena membantu mengatur keuangan pribadi, menabung dan berinvestasi, dan merencanakan masa depan. Kesimpulannya, pemahaman yang kuat tentang manajemen keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi perusahaan, tetapi juga membangun cara berpikir yang rasional, cerdas, dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya ekonomi. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.